Bersihkan hati dengan memohon ampun. Nah, apa maksudnya? Hati yang kotor. Ini dia. Istighfar, pengertian istighfar. Sudah tahu ya bacaan istighfar itu seperti apa? Astaghfirullahaladzim. Itu namanya istighfar. Istighfar itu adalah meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah yang penuh dosa dan salah. Nah, bacaan istighfar itu gimana? Astaghfirullahaladzim. Artinya apa? Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat istighfar ini harus sering kita ucapkan sebagai seorang muslim yang selalu membutuhkan ampunan dari Allah. Ya, karena apa? Karena kita manusia itu banyak salahnya, banyak lupanya. Ya, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kadang kita lupa sholatnya diundur-undur, ya, sholatnya nanti-nanti, sholatnya nggak tepat waktu, ya. Kadang kita nggak sengaja ngomong kasar, ya. Kadang kita nggak sengaja menyakiti hati orang lain. Nah, caranya bagaimana memohon ampun itu? Dengan membaca istighfar, membaca astaghfirullahaladzim. Nah, karena itu ya, setiap detak jantung kita, setiap hembusan nafas kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan cara kita untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Tapi harus diingat, istighfar saja itu tidak cukup. Karena apa? Karena kalau kita berbuat salah atau berdosa, ya, kita bisa langsung segera beristighfar. Kemudian apa? Setelah beristighfar, menyesali perbuatan dosa tadi itu. Ya. Setelah kita menyesali, kemudian apa? Kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dan segera kita mengikuti perbuatan buruk tadi itu dengan perbuatan baik. Jadi begitu ya, caranya bertaubat itu seperti itu. Misalnya, kita melakukan perbuatan dosa. Apa ya contohnya? Kita mukul orang lain misalnya. Karena kita emosi, ya, kita marah misalnya. Terus kita pukul orang lain itu. Kira-kira perbuatan kita itu benar atau salah? Salah ya. Nggak boleh kita memukul orang lain ya. Menyakiti orang lain itu nggak boleh. Nah, seketika itu juga setelah memukul, kita sadar kalau perbuatan kita itu tadi salah. Langsung cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya. Nah, setelah kita membaca istighfar, langsung kita menyesali perbuatan kita tadi itu. Ya Allah, seharusnya aku tadi nggak boleh mukul. Ya, seharusnya aku tadi tidak memukul dia. Menyesali atas perbuatan kita. Dan kemudian kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, berjanji sama diri kita sendiri. Ya, berjanji saya nggak akan memukul orang lagi. Nah, setelah berjanji tidak akan mengulangi, segera kita mengikutinya dengan perbuatan yang baik. Apa misalnya mengikuti dengan perbuatan yang baik itu? Misalnya minta maaf, ya, minta maaf sama orang yang kita pukul tadi itu. Atau kalau misalnya belum minta maaf, ya, kita melakukan perbuatan baik yang lain. Misalnya apa? Bersedekah. Ya, bersedekah untuk apa? Untuk menebus kesalahan kita tadi itu. Ya, jadi kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, cepat-cepat istighfar. Setelah beristighfar kemudian menyesal dalam diri kita sendiri ya, menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan kemudian segera diganti dengan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya dosanya tadi itu diganti dengan pahala karena kita berbuat baik.
Apa saja perbuatan baik apa saja? Boleh dengan bersedekah, boleh dengan diganti dengan membantu orang lain, apapun. Begitu ya. Nah, istighfar itu kalimat yang sangat pendek, ya kan? Pendek kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah sekali diucapkan. Tetapi memiliki makna yang luar biasa. Ya. Kalimat istighfar itu tidak hanya diucapkan oleh seorang muslim ketika dia berbuat salah, tapi juga diucapkan setiap hari. Contohnya, ketika selesai sholat, ya, habis sholat kemudian membaca zikir. Nah, zikir itu diawali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ya, membaca istighfar setiap selesai sholat. Nah, dengan beristighfar seseorang telah bertaubat kepada Allah. Nah, jadi ya, kalimat istighfar itu tidak hanya diucapkan ketika kita berbuat salah aja. Tapi sebaiknya kapan? Sebaiknya diucapkan sesering mungkin. Ya. Contohnya tadi, setiap selesai sholat, ketika membaca zikir, kita diawali dengan membaca istighfar. Kemudian kapan lagi? Misalnya kita lagi bengong, ya, lagi ngelamun, lagi nggak ada kerjaan. Daripada main HP, kita baca istighfar. Ya, sebanyak-banyaknya, nggak ada harus berapa gitu, nggak ada batasan. Semakin banyak kita beristighfar, maka semakin banyak juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu ya. Nah, kemudian ampunan Allah itu sangat luas sekali, ya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia itu sering berbuat kesalahan, ya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, baik kesalahan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, baik itu kesalahan yang besar maupun kesalahan yang kecil, ya. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Nah, jadi semua manusia itu tempatnya salah dan lupa kecuali para nabi, ya. Nabi dan rasul itu maksum. Artinya apa? Nabi dan rasul itu terbebas dari salah dan dosa. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, Nabi Adam itu salah. Nabi Adam itu salah karena gara-gara Nabi Adam makan buah terlarang, akhirnya manusia harus tinggal di dunia." Coba Nabi Adam itu nggak melanggar, pasti kita masih tinggal di surga. Nggak seperti itu ya cara berpikirnya ya. Ya, Nabi dan Rasul itu terbebas dari salah dan dosa. Ya, Nabi dan Rasul itu maksum. Maksum itu artinya terbebas dari kesalahan dan dosa. Nah, kita ini, manusia ini yang masih banyak salah dan berbuat dosa. Meskipun kita sebenarnya tidak sadar kalau kita ini banyak sekali dosanya. Makanya kita disuruh banyak beristighfar. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan? Tentunya kita harus segera meminta maaf. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, setelah seseorang bertaubat, ya, setelah seseorang tadi berbuat salah, seharusnya dia segera menyesal dan segera memohon ampun dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Nah, dengan memperbanyak membaca istighfar tadi, Allah akan mengampuni dosanya dan menghapuskan kesalahan kita. Betapapun besar dosa dan kesalahan yang kita perbuat, karena Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, rahmat dan ampunan Allah itu sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertaubat. Meskipun dosa hamba ini sebesar gunung, ya, meskipun dosa-dosa manusia ini seluas langit, seluas bumi, sedalam lautan, tapi kalau kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut akan dihapuskan oleh Allah. Nah, dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54 disebutkan, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi jika seseorang sudah melakukan kesalahan atau berbuat dosa, maka sebaiknya segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu nanti ajalah kalau udah tua, ya. Karena apa? Karena ketika sudah tua ternyata kita sakit-sakitan, ya, nggak sempat lagi berbuat yang baik, nggak sempat lagi bertaubat, tiba-tiba sudah meninggal, ya. Belum sempat bertaubat sudah meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya meninggal dalam kondisi berdosa. Naudzubillah, ya. Naudzubillah min dzalik. Demikian juga di saat kita bersalah kepada manusia, ya, kita harus segera meminta maaf. Dan jika orang lain yang bersalah kepada kita, kita pun harus segera memaafkannya. Tidak perlu menunggu hari raya, ya. Jadi kalau kita punya salah sama orang, itu nggak perlu menunggu hari raya baru saling maaf-maafan. Kelamaan nanti keburu meninggal, ya. Belum sampai hari raya tiba-tiba sudah meninggal, belum sempat meminta maaf, ya, masih punya salah sama orang lain, ya. Berarti apa? Meninggal dalam keadaan masih punya salah sama orang lain, ya. Nah, hal ini tidak dibenarkan, ya. Karena apa? Tidak ada yang tahu kapan kematian seseorang itu akan datang. Begitu. Nah, kebiasaan kita di hari raya Idul Fitri itu memang sangat baik, ya. Kebiasaan kita orang Indonesia khususnya, ya, kita kan punya tradisi saling bermaaf-maafan. Nah, ini kebiasaan yang sangat baik dan perlu dilestarikan. Tapi kalau misalnya kita punya salah, itu nggak usah nunggu sampai hari raya, gitu ya. Karena apa? Karena nanti jangan-jangan kematian itu apa? Jangan-jangan nanti keburu meninggal, belum sempat meminta maaf, keburu meninggal, ya. Jadi apa, kalau punya salah sebaiknya langsung minta maaf. Begitu, ya. Nah, kalau kita punya salah kepada Allah, maka kita memperbanyak membaca istighfar. Kayak tadi, ya. Kalau kita punya salah, kita punya dosa sama Allah, caranya minta maaf bagaimana? Caranya bertaubat bagaimana? Beristighfar, kemudian menyesali perbuatan, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya, dan segera berbuat kebaikan yang lain. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Nah, kalau kesalahannya kepada manusia, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama membaca istighfar, kemudian bertemu dan meminta maaf secara langsung, dan yang ketiga mengembalikan haknya. Ya, misalnya kita punya hutang sama orang, nggak dibayar-bayar nih, padahal kita punya uang. Ya, kenapa kita nggak mau nggak mau cepetan bayar utang? Nanti aja lah, kayaknya dia masih nggak butuh uang misalnya. Salah nih perbuatan kita seperti ini, menunda membayar hutang itu salah, ya kan? Nah, karena kita sudah berbuat salah, maka kita harus segera meminta maaf kepada orang tersebut dan mengembalikan haknya. Langsung harus segera kita bayar hutangnya. Begitu, ya. Nah, Allah itu Maha Pengampun, ya. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita karena Allah memiliki sifat Maha Pengampun.
Nah, itu tadi ya pelajaran kita untuk hari ini. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi.